Negasikan dari 12-1 akan mempresentasikan konflik Yugoslavia. Konflik menurut para ahli. Menurut Sarjana Sukanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara pihak berbeda untuk mencapai tujuan dengan menentang pihak lain. Sedangkan menurut Robbins, konflik adalah proses sosial dalam masyarakat antara pihak berbeda kepentingan dengan cara menimbulkan dampak negatif. Terjadinya konflik Yugoslavia terjadi karena Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan pada 26 Juni 1991. Kemerdekaan tersebut mendapatkan pertentangan dari Serbia yang ingin kedua negara bagian tersebut menjadi satu kesatuan di bawah Yugoslavia. Akan tetapi, karena ada campur tangan Eropa, genjatan-genjatan senjata berhasil dicapai dan menarik pasukan federal dari daerah Slovenia. Keadaan Yugoslavia semakin tak menentu setelah Serbia dan Montenegro menyatakan diri sebagai Republik Federal Yugoslavia pada 27 April 1992 dengan mengakui 4 negara bagian. Komunitas internasional tidak menyetujui adanya Republik Federal Yugoslavia sebagai ganti Yugoslavia. Karena semakin tak menentu, akhirnya pada tahun 1992 PBB membentuk pasukan perdamaian yang ditugaskan untuk menjaga di negara-negara pecahan Yugoslavia. Pihak-pihak yang bertikai pada perang tersebut akhirnya menyetujui adanya perundingan. Perundingan tersebut dilakukan di Dayton, Amerika Serikat di bawah pengawasan NATO dan pihak-pihak yang bertikai akhirnya menandatangani surat perjanjian di Istana Elysee, Paris, Perancis pada 14 Desember 1995. Isi perjanjian tersebut adalah Bosnia sebagai negara tunggal dengan 2 republik, yaitu Republik Federal Kroasia Muslim dan Bosnia Kroasia. Sarajevo menjadi bagian dari Federal Muslim Kroasia sehingga tentara Eropa harus segera meninggalkan Sarajevo. Penjahat di dalam perang tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Internasional untuk tidak memegang jabatan. Para pengungsi akan segera dipulangkan ke tempat asalnya dan akan ada pemilu setelah mendatangani surat perjanjian tersebut. Hikmah dari konflik Yugoslavia ini adalah Indonesia kaya akan pulau dan sehingga Indonesia harus belajar dari konflik tersebut agar tidak terpecah belah karena adanya suatu perbedaan pendapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.